Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mereka Ada. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk mendengarkan cerita Mereka Ada pada episode pertama kemarin. Dan saya doakan dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan. Pada episode kali ini saya akan membacakan cerita pengalaman mistis pendakian yang dialami oleh 3 orang pendaki. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Kenalkan, nama gue Ruyel, mahasiswa teknik sipil tingkat akhir. Sejak kecil bisa dibilang gue ini anak indigo. Namun sempat ditutup oleh paman karena waktu kecil setiap malam Jumat Kliwon gue selalu nangis dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Di sini gue mau nyeritain pengalaman gue di gunung yang terletak di daerah Jawa Tengah. Gue ngedaki sama teman-teman kampus sejurusan dan seangkatan. Sebut saja Epan sama Botak. Awal cerita, sore itu seperti biasa setelah habis kelas, kami kumpul di kosan Mace, teman cewek kami perpaduan Wonogiri Wonosari, yang lahir dan besar di Papua. Waktu ngobrol-ngobrol, si Epan yang lagi senderan di paha pacarnya tahu-tahu nyeletuk. "Cuk, naik yuk. Bertiga aja lah, jangan ajak cewek-cewek, rempong. Lagi pengen nih, lama gak ngedaki gunung." Ajak Epan ke gua sama Botak. "Ayolah, gua juga lama nih gak naik gunung. Terakhir gak muncak di Kerinci," jawab Botak. "Ayolah Pan, mau kemana? Jangan yang deket-deket cuk, bosan," timpal gua sambil merokok di luar pintu karena gak boleh ngerokok di dalam. Dan dari situlah kami bertiga mutusin buat naik Gunung Sindoro di Jawa Tengah pada bulan Juni tahun 2015. Siang itu sekitar jam 12, gue jemput Botak di kosannya. Di sini Botak pakai tas keril ukuran 30 liter yang cuma bisa diisi baju-bajunya dan makanannya doang. Sedangkan gue pakai tas ukuran 80 liter dan Botak masih nitip air mineral ukuran 1,5 liter ke gue. Jadi gue bawa 4 air mineral dan 1 sleeping bag yang dia sewa. Gak paham lagi deh gue sama si Botak. Katanya pernah ke Kerinci. Gue dan Botak ketemuan sama Epan di pom bensin daerah Magelang. Karena letak rumah Epan ada di daerah Magelang. Jadi dia mengusulkan untuk ketemuan di pom bensin yang searah aja. Buat perlengkapan tenda, kompor, semua sudah disewa sama Epan. Dan di pom bensin kami repacking buat bagi barang bawaan. Oh iya, di sini yang peka sama hal-hal gaib nggak cuma gua, si Botak juga peka karena dia dikasih penjaga sama orang tuanya. Maklum sih, rahasia umum aja. Sebagian orang-orang rantau biasanya begitu. Jam 2 siang kami mulai perjalanan dari Magelang ke Wonosobo. Tujuan kita mulai dari Basecamp Tambi. Bisa dibilang jalur yang kami pilih masih jarang dilewatin sama pendaki lain. Dan dari kami bertiga ini, pengalaman pertama mendaki gunung ini dan lewat jalur Basecamp Tambi. Kami sampai di basecamp sekitar jam 5 sore mendekati waktu maghrib. Karena kami agak kesulitan mencari basecampnya. Setelah sampai, kami lalu melakukan registrasi dengan juru kunci gunung tersebut. Waktu gua mau nulis, gua kaget karena pas ngisi registrasi kertasnya masih kosong. Yang artinya, gua sama teman-teman gua adalah rombongan pertama yang mendaki pada hari itu. "Mas, maaf sebelumnya, mau ngasih tahu aja nih, hari ini cuma kalian yang naik via jalur ini. Soalnya ini kan hari Senin, jadi jarang yang naik. Apalagi jalur ini belum seramai jalur lainnya. Gimana mas, masih mau naik?" kata juru kunci sambil menatap tajam ke gua. "Waduh, bentar pak, saya coba tanya ke teman-teman saya dulu ya," jawab gua sambil agak ragu. Karena jujur, gue baru pertama kali naik gunung bertiga.
yang katanya kalau naik gunung dengan jumlah ganjil takut kena sial. Cuk, kata juru kunci gak ada orang lain yang naik hari ini selain kita. Gimana? Kalau gue sih nurut aja, kan Epan yang berpengalaman. Tanya gue ke Botak dan Epan. Gak usah takut lah, gas aja, sahut mereka. Setelah kami deal, akhirnya tekad kami bulat buat naik malam itu juga. Dan setelah gua ngisi pendaftaran, juru kunci berpesan ke gua, ya sudah, kalau kalian kekeh pengen naik, simpan nomor saya. Kalau ada apa-apa, hubungi saya aja, kata juru kunci dan masih natap tajam ke gua. Di sini jujur gua udah mulai ragu sih. Cuma ya udah, nanggung kalau mau bermalam di base camp sambil nunggu barengan. Setelah makan malam, kami diantar beberapa orang naik motor menuju pintu masuk jalur. Ya sekitar 15 menit mungkin. Lumayan untuk menghemat waktu dan tenaga. Sampai di gerbang pendakian, hawa yang gua rasakan udah berbeda. Gimana ya? Yang tadi dingin karena di kaki gunung, tapi di situ dinginnya beda. Mungkin karena gerbang pendakian dekat kebun teh. Para pengantar kami bilang ke kami, jalannya lurus aja, ntar ada pelakat ke arah puncak. Dan kalau kena pantulan cahaya dia akan nyala, jadi nggak usah khawatir untuk tersesat. Setelah ditinggal balik oleh para pengantar, seperti biasanya kami berdoa dulu agar selamat sampai rumah. Ingat ya, kalau berdoa buat naik gunung, jangan cuma berdoa biar selamat sampai bawah, tapi sampai rumah. Ingat keluarga di rumah masih menunggu kalian. Habis berdoa, kami memulai pendakian dengan semangat. Sekitar beberapa menit kami jalan, kami sampai di persimpangan kebun teh. Di situ gua sama yang lainnya nyenterin ke segala arah buat nyari pelakat arah puncak. Sekitar 15 menit kami mencari, tapi gak ketemu. Kabut saat itu memang tebal, tapi beneran deh, sampai jungkir balik gak ketemu sama sekali. Baru awal pendakian saja kami sudah bingung, karena pada saat itu kami tidak diberi kertas peta trek jalurnya. Gak tahu kenapa. Gimana nih? Gak ada sama sekali pelakatnya. Apa mau coba jalan lain aja? Ini kan perempatan, kita coba lurus aja, soalnya lebih nanjak dari yang lainnya. Gimana? Tanya Epan ke gue dan Botak. Ya udah gas aja, lagian juga masih sore, jawab Botak sok berani. Di sini gue hanya diam karena perasaan sudah nggak enak, dan dari gerbang pendakian gue sudah dengar suara gamelan samar-samar. Akhirnya kami mengambil jalan lurus dan agak sedikit naik. Ditambah kabut yang semakin tebal dan jam yang sudah menunjukkan pukul 10 malam kala itu. Waktu beneran gak kerasa. Baru jalan sebentar, si Botak udah minta break. Padahal tasnya paling enteng, ngopi amat buat break. Akhirnya gue keluarin Marlboro merah gue, sebat selagi sambil menikmati dinginnya kebun teh yang sepi ini. Suara gamelan yang tadi terdengar samar kini tambah keras. Tapi gue gak mau berpikiran yang macam-macam. Akhirnya gue iseng nyalain lagu buat menghilang sepi dari HP. Karena suntuk, udah capek, sekaligus agak hopeless gak nemu jalur, gue nundukin kepala sambil merem buat mikir. Pas buka mata, hal yang gue benci akhirnya terjadi. Kepekaan gue mulai kumat. Keadaan tempat yang tadinya sepi cuman kami bertiga seketika rame. Bayangin aja, di tengah kebun teh, jam 11 malam, banyak orang lalu lalang dan sebagian memetik teh. Tapi tatapannya kosong. Kaget, pasti. Bingung, apalagi. Hal yang pertama gue lakukan adalah ngeliat Botak sama Epan. Alhamdulillah mereka biasa aja dan cuman gue yang lihat.
Saat suara gamelan itu semakin menjadi-jadi, ternyata mereka juga mendengar tanpa melihat apa yang gue lihat. Yel, lo dengar gak sih ada suara gamelan ditabuh jam segini? Kok gue jadi merinding ya? Tanya Epan ke gue. Karena Epan tahu muka gue saat itu udah beda. Santai Pan, paling juga pendaki lain nyalain musik gamelan sambil naik. Positive thinking aja lah. Gue nenangin dia. Sorry nih ya. Kalian gak inget malam ini cuman kita yang naik jalur ini. Dan pas kita berangkat tadi, base kan udah tutup kan. Jujur perasaan gue udah gak enak nih, kata Botak dengan muka udah ketakutan. Karena gue juga tambah takut, gue berdiri sambil ngerenggangin badan. Dan mereka yang sedari tadi sibuk lalu lalang ngetikin teh tiba-tiba diam, menatap gue dengan tatapan kosong. Sumpah, hampir kaku ini badan. Tapi gue tetap fokus. Sekali lepas fokus gue, nggak tahu bakal gimana. Ayo jalan lagi. Di sini mulu ntar mati kedinginan, kata gue ke Botak dan Epan buat nyairin suasana. Akhirnya kami jalan lagi, sambil terus menjaga fokus supaya pikiran gak kosong. Beberapa puluh meter kami jalan ke atas, para petani teh tadi udah gak ada. Gue lumayan lega, tapi si Botak gue perhatiin udah down aja mentalnya. Gue pun khawatir. Sekitar sejam kami jalan, tiba-tiba jalanan menjadi turun agak tajam. Gue di sini berhenti buat nanya ke mereka baiknya gimana. Mereka pun bingung. Lalu gue teringat tadi dikasih nomor juru kunci. Sekarang jam berapa sih? Tadi kan gue dikasih nomor juru kunci. Telepon aja gimana? Sopan gak ya? Tanya gue ke mereka. Jam 12 cuk. Telepon aja udah. Udah merinding. Asli, kayak banyak yang ngeliatin ini, sahut Botak. Iya, ini udah jam 12. Enak-enak, ya mau gimana lagi. Karena dari tadi rasanya cuma muter-muter doang, gak nemu jalur. Apalagi pelakat. Suara gamelan tambah jelas. Gua makin ragu mau lanjut kalau gini, kata Epan dengan muka serius. Jam 12. Assalamualaikum Mbah. Ini saya Ruyel yang tadi naik sama 2 teman saya. Jadi gini Mbah, dari awal gerbang sampai sekarang nggak nemu jalurnya. Padahal kami udah nyenterin ke segala arah nyari pelakat. Ini kami habis nanjak, tahu-tahu ada turunan tajam. Jadi kami ragu untuk lanjut lagi, kata gua. Oh alah, gini aja Mas. Masnya balik aja ke shelter kebun teh. Masnya istirahat dulu di situ, tenangin diri. Kalau udah tenang, Masnya nyenterin pohon di samping shelter. Nanti udah ada plakatnya, jawab juru kunci. Oh alah, ya sudah Mbah, kami balik dulu ke shelter. Nanti kalau kepepetnya nggak nemu jalur, kami turun aja ya Mbah. Makasih ya Mbah. Assalamualaikum. Gua. Akhirnya kami balik dan mencari lagi shelter yang dimaksud oleh juru kunci. Perjalanan ke shelter, gue ngerasa ada banyak mata yang ngawasin di tengah-tengah kebun teh yang gelap. Dan punggung gue rasanya berat, entah kenapa. Kalau kalian pernah ngerasa diikutin sama orang, itu gue juga rasain. Tapi bedanya, gue ngerasa banyak banget yang ikut kami dari belakang. Tapi gue gak berani nengok karena gue fokus cari shelter. Sepersekian detik gue ngerasa ada yang ngikutin. Gue semakin dengar bunyi gamelan kenceng banget. Dan kerasa banyak banget kayak saling bersautan. Suara ini cukup bikin gue pusing dan terganggu. Beberapa menit kami berjalan, sampailah di shelter. Kami break sebentar sekitar 15 menit sambil nenangin diri lagi. Gue ajak teman-teman gue cari plakat yang ditunjukin sama juru kunci. Entah kenapa beberapa kali kami cari
tetap aja plakat itu gak ketemu. Gue bingung dan ngerasa aneh banget. Kenapa gak bisa ketemu ya itu plakat. Si botak yang dari tadi udah kesal dan dengan nada emosi bilang, "Alah Cok, kalau kayak gini terus balik aja kita ke base camp. Daripada diterusin, udah gak enak betul ini aku." Gua pun dan Evan setuju. Kami berjalan pulang ke base camp. Urutan jalan, Evan di depan, botak di tengah, dan gua di belakang. Sampai di arah jalan turun menuju gerbang, kabut seketika menipis. Dan Evan melihat di kanan jalur setapak. Di ujung jalan setapak itu terlihat jelas gunung diterangi cahaya bulan. Lah, itu gunungnya kelihatan. Berarti lewat sini nih jalannya. Gimana? Mau nyoba dulu kah? Celetuk Evan. Botak hanya diam. Dan gue yang jawab, "Ya udah, gue coba cek dulu ya." Gue dengan ragu melangkah ke arah jalan setapak itu. Tiba-tiba terdengar suara auman macan. Tanpa aba-aba kami mematung. Gua maju perlahan, jalan agak berkelok. Setelah melewati kelokan itu, gua pun berhenti. Seekor macan putih besar, sebesar kerbau diam di tengah jalan setapak itu, sambil menatap tajam ke mata gua. Gua benar-benar mati langkah. Tiba-tiba macan itu berkata, tapi gue cuma dengar dalam hati. Bisa dibilang dia mencoba berkomunikasi sama gue. "Pulang nak, jangan diteruskan." Dengan badan gemetar dan lemas, gue balik badan nyamperin dua teman gue. "Ayo pada balik ke base camp. Besok aja kita naiknya. Kalian dengar suara macan kan? Udah, gak usah dijawab. Pan, lo duluan, biar gue yang jaga belakang," kata gue saat itu. Tanpa pikir panjang kami balik, dan akhirnya kami sampai di gerbang pendakian. Di situ kami masih harus jalan kaki melewati jalanan aspal yang kira-kira 3 km untuk sampai ke base camp Tambi. Baru kali ini gue naik gunung semerinding ini. Akhirnya kami lanjut jalan ke base camp sambil berharap ada mobil sayur yang lewat untuk kami tumpangi. Karena itu tengah malam dan kami hopeless buat nyari tumpangan. Jangankan mobil, motor pun gak ada yang lewat. Akhirnya kami jalan kaki menuju base camp dengan terpaksa. Saat itu emang suasana udah mereda, tidak semencekam di atas tadi. Tapi gue masih melihat beberapa sosok yang masih ngikutin. Walaupun gak terlalu jelas dan cuman bayangan aja, tapi tetap aja bikin merinding. 1 kilo kami jalan, kami sampai di jalan lurus, di mana kiri kami adalah kebun pisang yang rimbun. Formasi jalan saat itu tidak ada lagi yang di depan dan tidak ada lagi yang di belakang. Tapi ada Evan di paling kiri, botak di tengah, dan gua paling kanan. Saat melewati pohon pisang, ada yang agak doyong ke jalan. Feeling gue udah mulai gak enak saat itu, karena gue melihat ada sesuatu di samping pohon itu. Satu langkah kami berada tepat di depan pohon itu, sesosok hantu terbungkus kain putih dengan muka hitam dan satu mata menggantung hampir terlepas, tapi masih melayang, tepat berada di depan Evan. Kalian pasti tahu kan sosok apa yang menghadang kami? Ya, itu pocong. Evan hilang kontrol. Gua pun refleks merangkul Evan buat jalan melewati sosok tersebut. Botak udah lari. Setelah kami rasa sosok tersebut udah jauh, gua coba nengok ke belakang. Dan ternyata rame banget asli. Gak cuma satu, mungkin
puluhan hantu bungkus tadi baris rapi di aspal samping kebun pisang. Gue coba lanjut jalan cepat. Berat carrier ditambah berat beberapa sosok yang mengikuti kami sedikit tersamarkan berkat gue ngerasa Mbah Lanang udah datang nolongin gue. Akhirnya kami udah benar-benar jauh dari kebun itu dan udah gak terlalu merinding lagi. Sampai kami melewati satu gubuk tempat petani lading biasanya istirahat. Kira-kira 20 meter jarak kami dari gubuk tersebut. Dan terdengar suara cewek nangis. Dan gak cuma gue yang dengar, kami semua. Kira-kira seperti itu tangisan sosok tinggi kurus dengan baju putih dan rambut hitam menutupi wajah. Kami berusaha tenang. Kami tetap melangkah dengan menaikkan kecepatan, terutama pada saat kami sampai tepat di depan gubuk itu. Kami semua melihat sosok tersebut. Gak cuma gua. Bisa dibilang sosok tersebut sudah masuk ke dimensi kita. Astagfirullah. Kita semua lari. Udah gak kuat lagi jalan cepat. Sosok tersebut yang tadinya menangis begitu pilu berganti menjadi tertawa begitu nyaring sampai ke ulu hati kami. Di depan terlihat satu warung dengan lampu yang terang walaupun tutup. Kami langsung berlari menghampiri warung tersebut. Sampai di warung itu, kami langsung taruh semua barang-barang bawaan dan rebahan melepas lelah. Entah bagaimana perasaan kami waktu itu. Setelah nafas kami normal, gua memulai obrolan. Sekarang jam berapa cuy? Kalau udah gak capek, kita lanjutlah ke base camp. Udah deket juga kok, sahut gua. Ini beneran? Cuk, ini jam 11.30 beneran? Tak, botak, coba cek jam kau. Jam berapa sekarang? Teriak Epan. Cuk, asli nih, kita di atas jam 12. Jawab botak. Ini jam 11.30. Wah, gak bener ini. Jawab Epan lagi. Astaga, lemes aku cuk, kata botak yang lemas. Ya udah, walaupun tadi kita nggak tahu di mana ataupun gimana, yang penting kita udah di sini. Ayo, jalan lagi ke base camp, ajak gua. Akhirnya kami sampai ke base camp dan ternyata sudah tutup. Kami duduk-duduk di depan musola samping base camp. Di situ kami nenangin diri. Setidaknya kami sudah berada di kampung. Setelah menghabiskan 1 batang rokok, ada rombongan 3 motor, 6 orang datang ke base camp. Ternyata mereka akan melakukan pendakian juga, dan malam itu juga. Mereka menyapa kami dan menanyakan perihal base camp. Di situ gue cerita jujur apa yang kami alami barusan. Waduh, ya udah mas, kami besok pagi aja sekalian naiknya. Sekarang tidur dulu aja deh, biar besok lebih fresh, kata salah seorang pendaki tersebut begitu tahu cerita yang kami alami barusan. Akhirnya kami memutuskan untuk tidur di musola sampai dibangunkan oleh seorang muazin karena akan dilaksanakan sholat subuh. Setelah sholat kami bergegas menuju base camp dan gue langsung nyamperin Mbah Juru Kunci untuk menceritakan kejadian semalam. Masnya ada darah keraton ya mas? Sosok macan putih yang menghalangi jalan mas tadi adalah penjaga lereng gunung. Dia tidak mengizinkan masnya untuk naik tadi malam. Untungnya mas juga mengurungkan niat untuk naik, karena saya barusan mendapat kabar
jika semalam terjadi badai hebat di atas gunung. Gua pun syok mendengarkan penjelasan Mbah Juru Kunci. Masnya ada darah keraton ya mas? Sosok macan putih yang menghalangi jalan mas tadi adalah penjaga lereng gunung. Dia tidak mengizinkan mas untuk naik tadi malam. Untungnya mas juga mengurungkan niat untuk naik. Karena barusan saya mendapat kabar jika semalam terjadi badai hebat di atas gunung. Gua pun yang mendengar hal itu langsung syok dan terdiam. Oke, sekian dulu episode Mereka Ada kali ini. Untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita pengalaman mistis, bisa langsung DM ke Instagram Mereka Ada. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik serta saran, jangan ragu untuk meninggalkan jejak pada kolom komentar. Sampai jumpa lagi di episode Mereka Ada selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.